Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan hutang jangka panjang atau hutang tidak lancar, khususnya pada wesel bayar jangka panjang. Jadi kalau kita lihat pembahasan di chapter 14, ini ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan obligasi. Jadi terkait dengan obligasi, kemudian sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Jadi pada pembahasan kedua terkait dengan hutang tidak lancar, kita akan membahas mengenai wesel bayar jangka panjang. Untuk akuntansi wesel bayar jangka panjang ini hampir sama dengan obligasi. Jadi wesel bayar di sini dinilai berdasarkan nilai present value dari pokok pinjaman serta bunga ya, yang akan diterima di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan juga melakukan amortisasi jika ada diskon ataupun premium selama jatuh tempo dari wesel. Jadi contohnya adalah jika wesel bayar itu diterbitkan sebesar nilai face value ya, atau nilai yang tertera di dalam wesel. Jadi contohnya Skandinavian itu mengimport menerbitkan 10.000 euro untuk 3 tahun wesel bayar. Kemudian tingkat bunga yang ada di dalam wesel itu adalah sebesar 10%. Ya, sehingga Skandinavian itu dapat mencatat penerbitan wesel bayar itu dengan jurnal debitnya kas sebesar 10.000 euro, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 10.000 euro. Kemudian Scandinavian Imports itu juga dapat mengakui tingkat bunga untuk setiap tahun itu sebesar 1.000. Ya, yang diperoleh dari 10.000 dikalikan dengan 10%. Ya, tingkat bunganya ketemunya adalah 1.000 euro. Sehingga jurnal yang bisa dibuat debitnya adalah beban bunga sebesar 1.000, kreditnya kas sebesar 1.000. Kemudian yang berikutnya adalah wesel bayar dengan tingkat bunga 0 atau zero interest bearing notes, yaitu perusahaan menerbitkan wesel bayar antara nilai yang nominal yang ada di dalam wesel ya, dan dilihat berdasarkan nilai present value-nya untuk kas yang diterima. Ya, jadi ada diskon, ya. Kemudian diamortisasi jumlahnya dalam beban bunga ya, selama masa manfaat atau selama umur jatuh tempo dari wesel bayar. Kita akan lihat contohnya. Contohnya adalah Turtle Cove Company itu menerbitkan 3 tahun wesel bayar $10.000 zero interest bearing note kepada Jeremiah Company. Kemudian tingkat bunga implisit itu tertera pada kas yang dibayarkan. Ya. Present value dari arus kas yang diterima itu adalah sebesar 7.721,80. Ya, dengan tingkat bunganya adalah 9%. Nah, kita lihat untuk mencatat penerbitan wesel bayar, debitnya adalah kas, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 7.721,80. Ya, jadi sebesar arus kasnya, ya present value dari arus kas. Kemudian ini adalah tabel amortisasi. Ya, jadi pada saat penerbitan 7.721 karena ada diskon, ya jadi nilainya di bawah dengan dengan nilai nominal. Ya. Kemudian beban bunganya itu adalah dari 7.721,80 dikalikan dengan 9%. Ketemunya adalah 694,96 ya, karena tidak ada bunga yang dibayarkan sehingga ini adalah beban bunga. Kemudian ini adalah langsung masuk kepada diskon yang diamortisasi.
di nilai terbawa dari obligasi pada saat penerbitan yaitu sebesar 7.721,80. Kemudian pada akhir tahun pertama, ini beban bunganya sekian, amortisasi diskon sekian, kemudian nilai terbawanya adalah ditambahkan dengan amortisasi diskon. Tahun kedua juga sama, ya. Jadi 757,51 itu diperoleh dari 8416,76 itu dikalikan dengan 9%, ya, ketemunya 757,51, ya, tambahkan dan seterusnya sehingga pada akhir tahun ketiga nilai terbawa dari wesel itu sama dengan nilai nominalnya, ya. Sehingga jurnal yang dibuat pada saat tahun pertama debitnya adalah beban bunga sebesar 694,96, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 694,96. Jadi ini masih sama, ini adalah interest bearing note. Ya, kalau tadi kan zero, ya, sekarang ada bunganya. Ya, jadi contohnya Meriko itu menerbitkan wesel bayar 10.000 euro untuk 3 tahun periodenya, tingkat bunganya 10%, kemudian tingkat bunga pasar itu adalah 12%. Nah, pada kasus ini adalah karena tingkat bunga efektifnya itu lebih besar dari tingkat bunga yang ada di dalam wesel bayar, ya. Di tingkat bunga efektifnya kan 12%, itu lebih tinggi dari prosentase bunga yang tertera di dalam wesel bayar, yaitu 10%, sehingga bisa disimpulkan bahwa wesel bayar ini dijual dalam kondisi diskon. Ya. Kita lihat besarnya tadi nilai nominalnya 10, kemudian present value dari prinsipalnya tadi sebesar 7.118, ya 10.000 ini dikalikan dengan dilihat di dalam tabel 0,71178 sehingga ketemunya sekian. Present value dari anuitasnya ya 1.000, ya karena 10.000 dikalikan dengan 10%, 1.000 dikalikan dengan present value anuitasnya sebesar 2,4183, ketemunya sekian. Sehingga present value dari wesel bayar adalah sebesar 9520. Ya, perbedaannya adalah diskon, yaitu sebesar 480. Sehingga pada saat menerbitkan wesel bayar, jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 9520. Ya, 9.520. Nah, ini adalah schedule untuk amortisasi diskon wesel. Ya, jadi nilai terbawahnya adalah 9520. Kemudian kas yang dibayarkan itu adalah sebesar 10.000 dikalikan dengan 10%, ketemunya 1.000 untuk 3 tahun. Kemudian untuk beban bunga di akhir tahun pertama itu diperoleh dari 9520 dikalikan dengan 12%. Ketemunya adalah 1.142. Ya. Kemudian amortisasi diskon itu adalah selisih dari beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan, yaitu 142. Nah, ini langsung ditambahkan saja pada nilai terbawa dari wesel. Ya, 9520 ditambah 142, ketemunya adalah 9662. Nah, untuk beban bunga di tahun kedua itu adalah sebesar 12% dikalikan dengan 9662. Ketemunya adalah 1.159. Ya, sehingga ini adalah amortisasi diskon dan seterusnya, sehingga pada tahun ketiga atau pada saat jatuh tempo itu nilai terbawa obligasi sama dengan nilai nominal. Berikut ini adalah jurnal yang harus Anda buat pada akhir tahun pertama. Jadi debitnya adalah beban bunga sebesar 1.142, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 142, kas sebesar 1.000. Ini adalah jurnalnya untuk tahun pertama. Nah, yang berikutnya adalah kondisi-kondisi khusus ketika penerbitan wesel bayar,
Yang pertama adalah ketika wesel buyer itu diterbitkan untuk properti, barang ataupun jasa. Ya. Jadi ketika instrumen hutangnya itu ditukar dengan baik itu properti, barang ataupun jasa, nah ini yang harus Anda perhatikan adalah tingkat tingkat bunga yang dipersyaratkan. Ya. Jadi bisa menggunakan tingkat bunga yang tertera di dalam obligasi dalam wesel bayar. Ya. Jika tidak ada tingkat bunga yang tingkat bunga yang dinyatakan dalam wesel bayar atau stated interest is unreasonable, ya, jadi tidak dapat tidak masuk akal tingkat bunganya sehingga kita tidak bisa menggunakan tingkat bunga tersebut. Kemudian jumlah yang tercatat itu secara material berbeda dengan harga kas saat ini. Sehingga ini yang perlu diperhatikan ketika melakukan transaksi. Ya. Nah, ini kita lihat contohnya, jadi bisa menggunakan tingkat bunga pada instrumen yang sama, ya, atau bisa juga menggunakan atau mempertimbangkan juga faktor-faktor terkait dengan tingkat bunga aset, ya, aset ataupun wesel bayar yang sejenis. Jadi contohnya pada tanggal 31 Desember 2019, Wonderlic itu menerbitkan notes kepada Brown Inventor Company untuk jasa arsitektur. Wesel bayarnya itu nilainya face value-nya atau nilai nominalnya 550 pound sterling. Jatuh temponya adalah 31 Desember 2024. 5 tahun. Ya, kemudian tingkat bunga yang dinyatakan itu ada 2%. Kemudian perusahaan tidak dapat menentukan ya, nilai wajar dari jasa arsitektur. Ya. Ataupun juga berapa besarnya wesel bayar itu di pasar. Ya. Nilai wesel bayar itu ketika di pasar. Pada dasar dengan menggunakan rating kredit, ya, dan kemudian tingkat bunga dari pada tanggal tersebut, maka perusahaan menentukan tingkat bunganya adalah 8%. Ya. Ya, ditentukan bahwa tingkat bunga yang tepat atau yang sesuai dengan kondisi terkait dengan transaksi ini ada 8%. Ini present value dari notes-nya tadi 550. Nah, kita lihat nilai present value-nya. Itu adalah dengan tingkat bunga 8%. Ya, nilai present value dari bunga itu sebesar dari pokok pinjaman sebesar 374, kemudian dari tingkat bunganya 43920, sehingga total present value dari notes-nya adalah 418239, sehingga ada diskon sebesar 131.761. Sehingga pada saat penerbitan debitnya adalah bangunan atau konstruksi dalam proses sebesar 418239, kreditnya adalah wesel bayar sebesar 418239. Kemudian ini adalah ilustrasi terkait dengan schedule amortisasi diskon dari wesel bayar. Ya, jadi pada penerbitan itu 418239, kemudian kas yang dibayarkan itu Anda bisa lihat dari contoh soal, diketahui sebesar 2%. Tingkat bunganya adalah 2% yang tercatat di dalam obligasi. Sehingga kas yang dibayarkan itu adalah 550 dikalikan 2%, ketemunya 11. Ya, ini sama untuk selama 5 tahun. Kemudian beban bunganya adalah 8%. Ini diperoleh dari 418 dikalikan dengan 8%, ketemunya adalah 33459. Amortisasi diskon itu dari selisih antara beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan. Ketemunya adalah 22459, sehingga ini adalah nilai terbawa dari wesel bayar. Nah, pada saat pembayaran pertama kali
dari bunga wesel bayar, debitnya adalah beban bunga sebesar 33459, kemudian kreditnya adalah wesel bayar sebesar 22459, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 11.000. Nah, ini adalah pelunasan, ya. Jadi pelunasan dari hutang tidak lancar, ya, atau liabilitas tidak lancar. Ya. Jadi ada 3 situasi selain pembayaran pada saat jatuh tempo. Jadi bisa saja pelunasan dengan kas, ya, sebelum jatuh tempo, kemudian pelunasan dengan mentransfer aset ataupun sekuritas, dan yang ketiga adalah pelunasan dengan menggunakan atau perubahan perjanjian atau termin, ya, atau memodifikasi dari hutang persyaratan hutang jangka panjang yang sebelumnya. Kita lihat satu persatu, yaitu pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Ya. Ini adalah persyaratannya, kalau nilai terbawa lebih besar dari harga reakuisisi, itu keuntungan. Jika harga reakuisisinya lebih tinggi dari nilai terbawa bersih, itu ada kerugian. Nah, ini contoh Evermaster, ya, menerbitkan ini masih obligasi, ya, tadi diskon pada kondisi diskon pada 1 Januari 2019. Kemudian obligasinya ini jatuh tempo selama 5 tahun. Kemudian par value-nya 100.000, tingkat bunganya 8%, dibayar semi-annual, ya, setahun 2 kali. Ya, kemudian yield-nya adalah 10%. Ya, jadi ini adalah schedule-nya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, kemudian ada penjelasan 2 tahun setelah menerbitkan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, Evermaster melakukan pelunasan, ya, dengan tingkat bunganya atau dengan menerbitkan 101. Ya. Harga reakuisisinya adalah 100.000 dikalikan 101%. Ketemunya adalah 101 euro. Kemudian nilai terbawa obligasi pada saat dibayar itu adalah sebesar 94.925. 94.925. 2 tahun setelahnya, ya, sehingga ada kerugian pelunasan sebesar 6.075. Sehingga untuk mencatat ini, jurnalnya adalah debitnya hutang obligasi sebesar 94.925, kemudian kerugian pelunasan hutang sebesar 6.075, kas sebesar 101. Nah, ini adalah pelunasan dengan menukarkan aset ataupun sekuritas. Kita lihat contohnya, misalnya Hamburg Bank itu berikan pinjaman sebesar 20 juta euro. Kemudian Hamburg Bank itu menyetujui untuk menerima bond mortgage real estate, ya, dengan nilai wajarnya 16. Ya. In full statement on the 20 million. Ya, jadi untuk obligasinya itu menerbitkan bond mortgage real estate dengan harga 16 juta euro. Ya. Kemudian nilai terbawa, ya, nilai terbawa dari real estate-nya itu 21. Jurnalnya adalah debitnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta, kemudian kerugian. Ya, kerugian penghentian real estate karena dijual, ya, jadi fair value-nya 16, sedangkan nilai terbawanya 21, ya, berarti ada kerugian 5 juta. Kemudian kreditnya adalah real estate sebesar 21, kemudian keuntungan dari pelunasan hutang, keuntungan dari pelunasan hutang sebesar 4 juta.
Ini ketika dengan menggunakan ekuitas, ya, jadi diasumsikan untuk menerima penggantiannya dengan menggunakan ekuitas atau saham biasa. Ya. Jadi 320 saham biasa, nilai parinya 10, nilai wajarnya 16. Ya, untuk pelunasan tadi 20 juta tadi, pinjaman obligasi. Sehingga jurnalnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta, kreditnya adalah saham biasa sebesar 3.200.000, karena nilai parinya 10, kemudian kreditnya adalah premium saham biasa sebesar 12.800.000, kemudian ada keuntungan dari pelunasan hutang sebesar 4 juta, mohon maaf. Ya. Jadi saya ulangi, debitnya adalah wesel bayar sebesar 20 juta, kemudian saham biasa 3.200.000 itu diperoleh dari 320.000 lembar saham dikalikan dengan nilai parinya. Kemudian premi saham biasa, ya, premi saham biasa ini kan nilainya kan sebesar nilai wajarnya kan 16, ya. Jadi premiumnya itu adalah 16 dikurangi dengan 3.200.000, ketemunya 12.800. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan dari pelunasan hutang. Yang berikutnya adalah pelunasan dengan menggunakan memodifikasi perjanjian. Ya, jadi kita lihat contohnya. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2019, itu Morgan National Bank itu memodifikasi perjanjian, ya, hutangnya, ya, di mengurangi pokok pinjaman, ya, dari 10.500 menjadi 9 juta. Ya, 10.500.000 menjadi 9 juta. Kemudian memperpanjang jatuh temponya dari 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023. Kemudian mengurangi tingkat bunganya dari tingkat bunga efektif historis 12% menjadi 8%. Kemudian tingkat bunga di pasar itu adalah sebesar 15%. Ya. Sehingga Anda membuat, ya, jadi present value tadi kan sudah berubah, ya, jadi 10.500.000 menjadi 9. Jadi dilihat present value dari pokok pinjaman dan bunga. Ya. Ini pakai di tabel 62 dan 64. Ya, 9 juta ini adalah pokok pinjamannya, kemudian bunganya itu adalah 720, ya, dengan tingkat bunga 15%, ketemunya adalah 7.201.336. Ya, sehingga jurnal yang bisa dibuat adalah debitnya notes payable atau wesel bayar yang lama sebesar 10.500.000 diganti dengan notes payable yang baru sebesar 7.201.336. Kemudian selisihnya adalah keuntungan dari pelunasan hutang sebesar 3.298.664. Ini adalah schedule amortisasinya. Ini jurnalnya, debitnya beban bunga sebesar 1.080.200, ya. Kreditnya adalah wesel bayar 360.200 dan kas adalah 720. Kemudian pada saat jatuh tempo, ya, debitnya adalah wesel bayar sebesar 9 juta, kreditnya adalah kas. Nah, berikutnya adalah analisis dan penyajian. Ya, jadi ini adalah pilihan terkait dengan jika perusahaan menggunakan nilai wajar. Ya, jadi perusahaan itu dapat memilih menggunakan opsi untuk mencatat hutangnya dengan menggunakan nilai wajar. Ya. Kita akan lihat. Jadi diketahui misalnya satu perusahaan menerbitkan 500.000 obligasi.
Kemudian perusahaan memilih untuk mencatat dengan menggunakan nilai wajar. Nah, diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 nilai dari obligasi itu adalah 480, ya. Karena tingkat bunga ada penurunan, ada kenaikan tingkat bunga, ya, menjadi 8%. Di jurnalnya adalah, jadi kalau perusahaan memilih untuk menggunakan nilai wajar, jadi mencatat sebesar 480, jurnalnya adalah debitnya adalah hutang obligasi sebesar 20.000, yaitu diperoleh dari 500.000 dikurangi dengan 480, ketemunya 20.000. Kemudian kreditnya adalah keuntungan kerugian yang tidak direalisasi sebesar 20.000. Kalau menggunakan nilai wajar. Nah, berikutnya adalah analisis yang kita bisa lakukan dari liabilitas tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah dengan menggunakan debt to asset. Debt to asset itu rasio yang kita bisa gunakan, yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Nah, semakin tinggi persentase total hutang dibagikan total aset, ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan untuk dapat melunasi hutang obligasinya pada saat jatuh tempo. Jadi semakin tinggi nilainya itu semakin tidak baik karena semakin berisiko perusahaan untuk membayar hutangnya. Kemudian yang kedua adalah time interest earn, yaitu dari pendapatan sebelum pajak dan sebelum beban bunga dibagi dengan beban bunga. Nah, ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, ya, pada saat jatuh tempo. Jadi misalnya diketahui jadi memiliki total liabilitas sebesar 54.434, total asetnya 131.556, beban bunganya 655, kemudian pajak pendapatannya 1.106 dan laba bersih 17.794. Kemudian perhitungannya debt to asetnya 41% dan time interest earn-nya adalah 29,9 kali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hutang tidak lancar, khususnya pada wesel bayar dan isu-isu lainnya terkait dengan hutang jangka panjang atau hutang tidak lancar. Semoga Anda dapat memahami informasi yang saya sampaikan. Kemudian selamat mempelajari latihan-latihannya. Selamat untuk mengikuti atau untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi, siang, sore, ataupun selamat malam.